Woi. Oh udah di play. Tadi dulu tuh kopi. Tadi dulu minum kopi dulu. Oh udah nih. Asem banget. Gimana sih bikin kopi? Itu udah. Halo Sobat Draen, ketemu lagi di podcastnya Draen, edukasi tanpa gibah. Seperti biasa, kita bakal bintang tamu. Kedatangan tamu. Tapi kali ini gue yang bakal dibajak sama seseorang nih, brother gue nih. Gue ambil alih nih. Seperti biasa, Nah, di Kaler, di Wetan, di Kidul, di Kulon. Kalau udah podcast Draen. Mau ngapain? gue mau ambil alih. Yes. Boleh nggak? Jadi gue bintang tamu nih. Iya, lu ibaratnya lu tamu dari sini. Nanya nih. Oke. Siap nggak lu? Lu siapa dulu nih? Oh, Lu siapa lu? lu siapa? Kenalin dulu lu. Oke. Enak aja lu, kenalin dulu. Kenalin, nama gue Rido. Rido Roma. Kan Rido Fauzi. Rido Fauzi, gue kerja di salah satu coffee shop di Tangerang Selatan. Sampai sekarang, dulu gue kenal lu gimana sih Pak? Kok bisa sampai sekarang ketemu sih? Mungkin lu bisa jelasin gitu. Kita gimana sih? Itu gampang. Tapi lu perasaan simple banget, gak mau di-explore. Cuma kerja di Tangerang Selatan. Apaan itu Tangerang Selatan segala macam. Lu siapa? Gue jelasin secara detail. Gue Rido Fauzi. Apa Instagramnya? Instagram gue @ridofauzi. Nih Oke. di atas nih ya. Follow. Di atas. Rido Fauzi. Twitter, Facebook, Yahoo Messenger, MRIC. Gue kerja di salah satu coffee shop di Tangerang Selatan namanya Kopi Sunday. Oke. Daerah Tangerang Selatan, Ceger. Ya, Mampir lah, Kopi Sunday. mampir. Kita mampir. Si Abdul Gaju lu. Itu sih lu mau ngapain sih? Gue pengen podcast lu nih. Boleh nggak? Pacot-pacotin. Boleh, sikat. Oke. Lu siap dengan pertanyaan gue? Mau bintang tamu mah siap. Soalnya kayak mainstream banget. Kayak lu nanya terus ke orang gitu. Banyak yang belum tahu nih tentang lu nih. Makanya kali ini kita kali ya. Padahal gue pengen nutup jadi diri gue gitu sebenarnya. Ya mungkin kita ngomongin lebih ke perkopian kali. Perkopian aja ya. Siap. Oke. Jadi mungkin orang belum tahu nih kita ketemu gimana sih. Awal-awal mungkin cara singkat ketemunya. Buset, perlu banget ya explore nih. Ya buat Pengen pansos. Yoi. Tupang pansos. Oke, jadi nih sama tadi Anda siapa namanya? Iri Dodo. Kalau gue panggil dia biasanya Takob. Tapi kalau dia ngakunya Rido, oke. Rido Roma mungkin. Singkat, gue ketemu sama dia dulu di salah satu perusahaan di Jakarta tahun lalu 2019. Nggak sengaja. Gue waktu itu memang awal develop coffee shop di Jakarta Selatan. Bukan develop baru sih, develop yang coffee shop yang agak udah lama dan sempat vakum. Ya. Terus buka lagi di Jakarta Selatan. Akhirnya gue develop. Gue di situ sebagai operation manager plus head roaster. Sebelum ada dia, kita udah berjalan sih, hiring, udah coba untuk mengenalkan coffee shop. Tapi ada hal yang waktu itu gue harus ambil bagian roasternya doang, yaitu di head roaster. Gue tinggalin operatornya, gue fokus di head roaster. Ketemulah dia waktu itu open lah, kita butuh shipment di bagian untuk bantu di roastery. Kasih lu. Gue sebagai bagian sortir doang. Gue sortir packaging lah. Gitu-gitu. Nyesek amat ya. Sedih gue. Industri kopi begitu amat tukang kalau ngelihat orang cuma nyortir kopi, cuma ngepack kopi gitu di balik layar, jasnya gede bagi gue. Nah, ini salah satunya begini, jasnya begini nih. Yang penting gak gede omongan. Enggak, dia itu asisten roasternya dulu di tempat gua itu. Cuma ya walaupun dia asisten roaster, bagi gua sih levelnya sama lah. Head roaster itu menurut gua sama mengerjakan hal yang sama, ilmunya kita coba olah bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada batasan. Cuma ya sayangnya ya harus
berpisah harus berpisah. karena Kita cuma berapa lama sih kita menjalani? 1 tahun. 1 tahun kita bersama, coba eksplor bareng, berpikiran bareng di industri kopi di roastery terutama ya di Iya. Jakarta, dan harus terpisah pandemi. Keadaan Iya, yang gitu. berbicara. Tapi sekarang lu udah gawe lagi kan? Alhamdulillah udah gawe. Nah itu tadi Kopi Sunday di Tangerang Selatan, Bintaro ya? Ceger. Ceger. Silakan mampir. Oh, ya. Kalau mau mampir ke selatan, silakan. Silakan. Selatan banyak banget ya suara. Tapi kan suruh mampir ke yang gua itu. Gimana? Ya udah. Mampir aja ke lain. Itu yang sana mah jangan. Itu udah Narsis. punya market sendiri. Oke. Mas Rido mau nanya apa sama saya? Itu jadi cerita singkat kenapa kita bisa ketemu ya. Oh. Walaupun cuma setahun tapi hubungan kita masih baik ya. Ya. Kita masih sering silaturahmi. silaturahmi, masih Ya, sering cinta 1 tahun. masih sering komunikasi, masih sering harus sharing sharing. gitu-gitu. Bahkan kayak gue sekarang ambil ahli podcast, mumpung lagi main kan gue. Jadi yaudahlah kita dan podcast kali ini. Ngomongin soal ini, udah ngomongin kopi kali ya sekarang lagi begini ya. Terus mau ngomongin apa? Kalau nggak Apalagi kopi. sih, kopi sih. Ya kalau udah kopi lagi. Tapi Kopi ya itu lagi. memang udah keseharian. Iya sih, kopi udah keseharian. Gula aneh. Ya. Tadi awal udah dibuka Chemistry. pertemuan kita. Nah, jadi kan kita kan baru setahun nih Pak. Gue belum tahu nih kan. Awal mula lu dulu kerja gimana? Bohong. Terus awal mula lalu pertama kerja sebelum di dunia perkopian tuh gimana sih? Mungkin lu bisa cerita, teman mungkin ada salah satu yang menarik mungkin atau mungkin yang bisa diangkat. Menjebakan, bohong. Gimik aja gimik. Jadi kalau dia sekarang nanya mancing-mancing awal gua terjun di industri kopi, ya kita sedikit sebelum di kopi lah. Sebelum di kopi memang basically gua itu di industri perhotelan atau pariwisata. Gua sekolah pariwisata, perhotelan, lebih fokus di F&B ya, terus di waiter dulu. Oh wait. Waiter. Oh, gue di waiter lama, terutama waiter hotel, waiter banket. Apa tuh? Banket itu lebih di acara kayak wedding, Oh, pertemuan, Pertemuan. wedding ya. Biasanya banket yang ngurusin kalau di hotel. Tapi karir gua di hotel waktu itu cuma berkembang sebatas kayak daily worker, dewe. Iya. Kalau sekarang mungkin part time gitu. Dan ya itu, kalau pengen berkembang ke arah level yang bagus di dunia pariwisata, kalau nggak sekolah lagi, yang paling mentok-mentok pun juga biasanya sih kalau resto ya, tahap Iya. resto biasanya supervisor. Supervisor. Pengen jadi asmen atau manajer biasanya harus sekolah lagi. Itu nggak dipungkirin sih memang. Gitu. Tapi kalau harus melewati dulu pengalaman biasanya minimal 5 tahun baru dilihat lah. 5 tahun. Kalau enggak misalnya harus kerja dulu di luar, di kapal gitu atau di hotel di luar, baru di Indonesia diakuin. Biasanya kayak gitu. Dan akhirnya dulu tahun 2007-an gue lulus sekolah, gue banget salah sini untuk DW ya, waktu part time di hotel-hotel di Bandung waktu itu, pindah-pindah hotel. Dan gue mikir gitu, aduh sampai kapan gitu ya. Iya. Harus jadi waiter terus ya, pelayan terus. Harus dapetin sisi di mana gue tuh harus di bidang produksi walaupun masih di F&B. Iya. Kan produksi di F&B kan kayak chef ya, produk gitu kan, produk chef, atau misalkan kayak gitu kan, barista, atau misalkan bartender gitu, itu kan bagian produksi ya. Batang sampai 2009 waktu itu gue terus menekunin pindah-pindah resto segala macam. Sampai restoran Padang gue pernah. Wah, restoran Padang gue bawa piring sampai di sini 4 gitu gue. Pertama gue sekarang hobinya makan nasi Padang gitu. Bawa piring. Udah gitu kan. Berarti lu bau jantung ya, paru. Wah, paru jantung, kerupuk kulit gitu. Amin. Masakan Sunda mah apalagi? Pernah. Kalau yang Asian food, Euro, itu mah Udah biasa. Serius udah biasa karena gue juga ngapet kan. Itu yang paling menantang kayak masakan Padang yang itu udah pernah dialami. Bahkan pernah jadi garmen. Gue pernah di garmen dulu. Tapi itu garmen, kalau garmen gue lulus sekolah. Garmen gue masih sekolah, tapi gue punya waktu untuk malamnya itu kan shift malam terus.
Jadi uang tambahan. Gue punya link orang dalam. Berarti lo kerja lo. Pernah ngalamin 2006 2007 gue sekolah kerja. Biasanya kan kalau kelas 3 SMA ada waktu-waktu luang ya, Iya, untuk apa ya? Untuk kayak sesi di mana per bulan itu bebas ya. Iya. Cuma datang ke sekolah ngerjain tugas atau datang ke sekolah cuma lihat nilai segala macam, malamnya gue gawe men gitu. Pernah ngalamin. Oke, keren tuh. 2009 gue sempat di Sablon. Sablon. Bikin gawe di Sablon, bikin kaos, Iya. jaket segala macam. Pernah gue ngalamin Pernah. Sablon. Orang sama bini gue jadi di Sablon Terus lo awal-awal masuk kopi tahun berapa tuh? 2010 akhir. 2010 tuh gimana? Sebelum ke kopi gue pernah jadi barboy dulu. Barboy. Dulu gue jadi barboy di salah satu klub. Gue kalau gue bilang terendorse lagi. Mungkin salah satu punya artis lah. Oh, punya artis. Punya Mbak Luna Maya di Oh, Bandung. keren Namanya Seventeen KP. Nggak sih operator? Benar nggak sih? Betul. Oh ya benar. Jadi itu Seventeen KP Maya. Masih ada sekarang? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Kalau tempatnya masih ada. Tepatnya. Dan gue sempet di situ diajak sama paman jadi operational manager di situ, diajak mau nggak lo belajar produksi di bar gimana malam gitu kan. Sebenarnya gue nggak munafik, gue pernah kerja di dunia malam pun juga di karaoke gue pernah gitu. Tapi lu gue di karaoke di waiter ini jadi barboy. Oh, bar. Kerjanya apa? Gue bilang kan lu pernah diajarin di sekolah lu gitu kan. Bar itu ngapain? Iya tapi barboy ngapain? Nyiapin garnish, iris lemon, nyiapin cutter nyiapin gelas-gelas. Terus taruh malam gimana? Pokoknya bikin customer mabok. Waduh, bikin dosa dong. Dosa udah pilihan kayaknya itu. Kalau kita ngomongin dosa kayaknya udah hitungan pekerjaan tuntutanmu. Terus orang mabok, kamar mandi berantakan sama orang jackpot segala macam kita harus bersihin segala macam. Ya itu udah sehari-hari tuntutan. Nah di situ mungkin berapa? Nggak nyampe setahun sih lah. 8 bulanan mungkin gua kalau nggak lupa ya. Dan lain. Satu titik gua pernah nemuin celah di kopi. Ada infoloker di Bandung. Di peracik kopi. Bukan barista. Peracik kopi. Dulu bahasanya peracik. Peracik kopi. Barista. Bukan barista dulu pas gua mau oprok. Wih, peracik kopi. Kopi apa kayak? Gitu kan. Padahal gua kalau mau berangkat gawe itu disedianya kopinya sama bini gua tuh kopi lah, kopi strawberry gitu lah. Gitu. Terus ini ada tantangan gitu. Kalau gua nggak coba, berarti gua nggak mau ambil risiko atau nggak mau baru kan. Ini gua coba tuh approve CP kan. Iya. Terima tuh, ada panggilan. Hanya secara singkat keterima lah ya. Iya. Coba ngomong sama paman gua kan ini ada tawaran di kopi, jadi peracik kopi gua bilang. Mungkin kalau sekarang barista ya kan tadi kan. Iya. Ya udah, mamang gua kan setuju aja gitu kan, support. Kalau menurut lu baik, kalau menurut lu itu bisa ilmu lu ke depan, ambil. Walaupun tawarannya buset jauh banget. Dulu gua waktu di barboy aja udah dapetin 1,5 juta tahun 1,5. itu. 2010 1,5. Gua udah cukup besar ya tahun segitu. Udah besar. Jadi itu belum email-emailnya kayak tips. Iya benar. Gua udah mabok, terus tipsnya mana? Ini gede. Ya, itu kan ibaratnya kan gitu kan ya. Iya. Kalau di dunia malam. Terus harus ke dunia kopi yang terjun bebas, jatuh. Iya. Cuma dapat 700.000. 700.000 200. Jadi peracik kopi. 200. Yang gua nggak ada bayangannya gitu. Oh iya benar. Nah, gua ambil potensi itu dan bisa dibilang sih nggak sengaja, tapi gua sampai sekarang dan mendalam sampai sekarang. Udah berapa tahun lu terjun? Ya bisa dibilang sih. Kalau gua sebelum masuk ke situ pernah ya nyicip kopi-kopi yang kayak gitu-gitulah gitu ya. Iya. Gue tuh kopi itu sama aja, pakainya konvensional ya. Iya. Kirain gue bahan bakunya sama aja karena gue nggak ngerti. Tapi ternyata ketika gue masuk terjun ke dunia itu, oh kopinya beda. Ya bisa dibilang tahun mau masuk 11 tahun. 1 dekade Lebih. bisa dibilang mau tahun gila. Lu ngapain? Gue 2010 sekolah gue. 2010 Dia udah ngalamin, udah bikin anak. ras. Nah, 2010 sampai 2020 sekarang. Terus lu ngalamin nggak sih bedanya? Nah, dunia kopi di 2010 sama 2000 sekarang tuh apa sih bedanya gitu? Dari sudut pandang lo? Gimana tuh? Beda banget
masih sama lah. Jauh banget sih bro, Jauh banget. jauh banget. Beda nggak? Beda, jauh banget. Dan tahun-tahun segitu masih jarang banget namanya coffee shop ya, yang namanya apalagi kedai-kedai kopi ya, ibaratnya gerobakan lah gitu ya, apalagi yang namanya indie kopi. Indie kopi itu jarang banget. Jadi 2010-2011 itu masih brand besar yang di mall-mall. Oh iya. Misalkan kayak sekarang ya Iya. Ola gitu, Ola. tea kopi gitu ya. Kopi, Nah, iya. itu ibaratnya itu banyak banget. Iya. Dan kita kadang-kadang kalau lebih nyarinya ke situ. Iya. Tapi kalau coffee shop yang mulai ada tapi nggak banyak. Dan itu bertahan sampai sekarang. Roastery waktu jam udah memperkuatkan atau mengenalkan spesialty sampai sekarang udah ada. Udah Beda banget Pak. udah beda banget. Beda banget, Oh ya. jauh banget. Cara pembelajarannya tuh juga beda. Jelas jauh banget. Jauh banget. Nah, terus lu ngalamin apa sih selama 1 dekade ini, suka dukanya di dunia perkopi? Bisa dibilang ya udah banyak ya yang ngalamin gitu, walaupun kayak 3 tahun tapi udah sok gitu lah ya. Ada yang gitu, tapi ada juga yang masih terus belajar. Terus lu suka duka lu ngapain, apa aja sih selama 1 dekade di dunia perkopian? Ya karena sebenarnya kalau dibilang ngapain aja, gue pun juga terjun ke sini juga nggak sengaja. Iya. Dan akhirnya karena gue dari juga mencoba buat fokus gitu kan, gue buat fokus untuk mengenal industri ini. Jarak 1 tahun dulu ketika gue terjun jadi seorang peracik kopi itu ya, angka yang gue sebutin 7.000 itu ya, setahun gue jadi head bar waktu itu. Oh ternyata head bar mungkin gitu kan, dengan notabene berarti kan ada peningkatan pendapatan dong. Iya. Nah di situ dapat profit yang lebih naik lagi, dan gue bertingkat segi pengalaman. Tahun 2012 gue mencoba untuk explore lebih. Pengalaman gue di situ nggak hanya berpatok dari satu tempat doang. Gue salah sini kopi shop gitu, pindah-pindah macam. 2013 gue sampai ke Jakarta. 2013 tuh pindah ke Jakarta. Gue ke Jakarta Dari ke Cibubur, dari Bandung. Bandung. Ibaratnya untuk menambah jam terbang gue, pengalaman gue di kota luar. Perkopian di luar itu seperti apa gitu. Akhirnya 2013 gue komunikasi dan pernah satu kerjaan sama salah satu orang kopi lama juga lah. Dia salah satu teman gue lama, juara latte art Indonesia pertama kali 2014 tuh. Siapa tuh? Teman pasti sudah pada tahu, Johnny Roadrunner. Oh, Johnny Roadrunner. Atau Iwan Setiawan. Orang lama tuh di dunia perkopian. Itu pernah satu kerjaan sama gue 2013 di Cibubur. Dan kita pernah satu tim. Akhirnya 2013 kita gabung bareng, sempat pindah ke Depok di oper karena kita punya tempat juga di Depok, di Bogor segala macam. Gue pegang Depok. 2014 gue balik lagi ke Bandung. Ya, gitu. Dan kalau bicara soal apa yang gue lakuin dari tahun 2011, dari perkembangan gue naik jadi head bar 2011 itu gue udah mencoba untuk terjun ke dunia kompetisi. Oh, lu udah mau coba dunia kompetisi apa? Kompetisi barista Indonesian Barista Championship 2011. Terus gimana? Ceritanya gimana tuh? 2011 itu kalau bisa dibilang maksa sih maksa. Ketika gue terjun pertama kali kompetisi dengan persiapan yang ada, dibilang mah maksa lah ya, minim banget lah. Karena gue ada fasilitas di tempat gawe gue itu cuma mesin single Rancilia ya, Rancilio, single group, dan gue kompetisi pakai double group, pakai simulasi api ya. Akhirnya kewalahan sih, itu blunder blunder. Dan kenapa bisa dibilang blunder? Depan gue cuma pakai single, latihan single group, satu spot gitu kan, satu grup head. Akhirnya gue double. Ketika gue kompetisi main, ya gue coba pakainya cuma satu doang karena kebiasaannya pegangnya satu. Ada satu portal lagi kan gitu kan. Akhirnya satu. Banyak minus, banyak pengalaman yang pelajarin lagi. Nilai berkurang, nilainya di bawah. Itu gue belajar. Kok bisa nilai di bawah, kok bisa begini, kok bisa, ternyata nilai gue, dan gue pelajarin kenapa bisa seperti itu. Akhirnya dari situ gue pelajari terus. 2013 sebelum gue tadi ke Jakarta itu, gue ikut dulu kompetisi lagi, IBC lagi 2013. Di situ gue dapat poin peningkatan dari regional di Bandung.
finalis regional. Finalis. Finalis 12 besar, finalis di Bandung. Ah, Kalau dulu gini bro, kalau dulu tuh IBC itu masih 5 kota besar. apa aja tuh? Jadi kayak Bandung, Jakarta, Surabaya, Bali, Jogja. Oh. Jadi tiap kota ini ambil 6 besar buat dikirim ke Jakarta buat jadi finalis. Oh, diadu lagi. Oh. Itu gua dapat kesempatan final di regional di Bandung 2013 tuh. Jadi poin yang gua pelajarin itu ternyata alhamdulillah ada kemajuan peningkatan. 2013 bentar kompetisi lagi ya dia ningkat poin gua kan. Oke, tapi gua nggak ke Jakarta. Karena? Belum, karena gua cuma sampai 12 besar doang. Sampai di Bandung 12 besar doang. Nah, tahun berikutnya gue ikut lagi tahun 2014 gue ikut lagi dan ada support dari satu tempat kerja baru lagi ikut tahun pertama gue masuk final nasional 2014 tahun 2014 pertama kali gue ikut final nasional ketemu bareng sama ya pertama kali zamannya wakil Indonesia di Italia. Kalau 2013 kan pertama kali Indonesia ke World tuh Dodi Samsura. Nah, plus ada Yoshio Tano pertama kali dia masuk final dan mewakili juara Indonesia keluar Italia itu gua finish cuma di 12 nasional. besar. Gua nggak berhenti di situ, gua terus belajar, akhirnya gua terus ngembangin diri gua di barista, evaluasi lagi. Tahun 2015 gua ikut lagi. Final lagi alhamdulillah final lagi 24 besar lagi di nasional lagi gitu kan. Ketika gua final lagi di Jakarta dan mendapat kesempatan lagi dengan tim yang berbeda, perusahaan yang berbeda, poinnya masih belum maksimal. Tidak apa-apa, gua coba lagi. Terakhir gua ikut lagi di 2018 gua ikut lagi tapi di Tangerang 2018 bawa satu perusahaan juga di Tangerang. Gue berkembang di Tangerang, gue ikut lagi. Finalnya di Bali. Berangkat ke Bali 24 besar ketemu sama Aga waktu pas juara pertama Aga tuh. Bali. Dan 2018 tuh kompetisi terakhir gue di barista. Kenapa terakhir mau ikut lagi? Udah pensiun capek. Ya. Karena gini loh, kapasitas kita udah tahu di mana. Ya. Setiap tahun itu harus ada persiapan yang baru. Persiapan itu entah itu dari lingkungannya, entah itu dari pengetahuannya, entah itu ya nggak muluk-muluk dari benefitnya. Kita kan beli beans nggak murah ya buat persiapan kompetisi. Biasanya beli beans kompetisi itu udah jauh-jauh hari kita harus development, budget yang harus keluar gitu. Jadi benar-benar total banget lah. Tuh, perjalanan singkat. Ini. Nah sekarang kan udah 2020 nih. 2020. Tambah pandemi. Tapi sebelum tadi 2018 terakhir gue kompetisi, itu ada lagi sih kompetisi lokal kayak latte art gitu kayak pan brewing gitu-gitu. Ya, gue zaman masih di Bandung adalah yang lokal ya. Bandung lah. Ada yang juara 4 gitu ya. Jadi pengalaman jam terbang gitu. Kalau 2019 terakhir gue di IRC Indonesian Roasting Championship. Di mana? Kuningan coy. Lu yang nganter coy. Sama gue. Lo gak tahu jalan soalnya. Aduh, mana tahu gue arah sana kan. Oh itu gue pernah nganter dia buat lo support juga 2019 itu belum pandemi. 2019. Nah, sekarang udah pandemi nih. Ngomongin pandemi nih gimana nih dunia kopi menurut lo? Pandemi bikin efeknya tuh segala bidang. Kalau pandemi sih, kalau ngomongin pandemi sekarang nih efeknya gede. Segala bidang tuh pasti kena imbasnya. Semua sektor usaha nggak hanya di kopi ya, semua. Bahkan banyak event-event atau banyak acara-acara yang bakal tunda gitu. Kita kan punya wacana yang waktu itu kita pas sebelum pandemi, awal pandemi, kita kan dari Bandung, kebun kan? Dari kebun Gunung Tilo ya? Sama Ciwidey. Kita waktu itu kan kunjungan nyari relasi di kebun di Gunung Tilo sama Ciwidey. Padahal kita April punya rencana. April pengen berangkat lagi tuh. Cuma gagal gara-gara corona. Sampai sekarang ternyata susah banget kan. Memang sebelum kemarin pun juga pas lagi agak sedikit kondusif untuk keluar sempat ke kebun lagi segala macam, tapi nggak nyaman situasinya karena pandemi ini. Ya, tapi kalau berbicara soal
apa nih imbasnya nih? Ya. Ya, gue bilang kayak sektor usaha pasti gue rasain kayak gue di dry end gitu. Awal pandemi, awal corona, ya semua sektor kena drop pendapatan, penjualan drop, gitu. Drop. Tapi ketika kita semua pelajarin gitu, oh makna pandemi gitu kan, ada segi positif yang harus kita kerjakan. Misalkan memang kita berbicara soal usaha nyaman doang, nggak punya kreativitas, nggak punya inovasi, pasti situasi apapun juga bakal sulit. Iya benar. Tapi kalau kita dengan situasi apapun, juga usaha kita pasti akan bertahan. Tapi gua sebenarnya kalau segi pandemi ini untuk sektor kopi bisa dibilang HP masih aman lah, Masih aman ya? masih aman. Masih aman. Bahkan malah banyak usaha kopi yang baru, Oh iya benar. entah itu dari sektor rumahan, Iya. sektor kedai-kedai indie kecil gitu, yang baru banyak. Mau botolan di rumah, Iya. mau bikin es kopi botolan, non kopinya, take awayan, banyak marketplace, Cara ya. banyak cara. Jadi menurut gua sih sektor kopi masih dibilangnya aman karena sandang, pangan, papan. Ya kopi masih dijaga. Gitu. Kopi sekarang masih aman. Masih aman. Jadi sekarang jangan pernah takut ya. Kalau menurut gua sih nggak usah Jangan takut. pernah takut karena keadaan apapun Kalau kita memang siap berusaha apapun, keadaan apapun, bakal kita bisa lalui. pasti kita laluin ya. Nah, ini kan lagi masa pandemi ya. Lo punya saran atau masukan kepada anak muda yang lagi berjuang dan yang udah berjuang nih di saat ini, lo ada masukan nggak? Oke, kalau masukan sih boleh, tapi kalau saran secara kisi-kisi, tapi tanpa mengajari ya, Iya. karena gue pun juga masih belajar. Cuma apa yang gue lewat, gue coba berbagi aja. Ini buat teman-teman yang lagi terjun di industri kopi dan mau terjun, dan juga yang udah terlanjur terjun dengan situasi begini, gitu kan. Dan usaha apapun selain kopi, jangan menyerah. Tetap yakin, fokus gitu. Fokus, lewatin aja. Gitu, pelan-pelan. Yakin. Karena gini, kalau menurut gue sih kalau misalkan kita nggak bikin suatu usaha, notabene dari awal kita punya komitmen untuk yakin maju, berarti selalu berpikirnya berkembang, inovasi, kreativitasnya jalan. Jangan nunggu ada kesulitan baru berpikir, jangan gitu. Berarti kalau kayak gitu kan sudah nyaman terus. Hanya ketika ada sulit seperti pandemi ini baru berpikir gitu kan. Waduh, sayang banget. Makanya ketika nggak ada masalah sulit pun juga kita selalu berambisi untuk planning, selalu berinovasi, selalu punya hal-hal baru dan kreatif. Ketika dapat ketika kita dihadapi dengan hal sulit seperti pandemi ini, kita udah pokoknya fokus, percaya, jalan aja. Jadi jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut. Jalan aja tuh. Jalan aja terus gitu. Ya benar sih, karena pun kita harus siap. Segala keadaan, segala kondisi kita harus siap. Betul, ya itu karena dilatih dengan situasi berpikir positif, inovasi kita selalu jalan. Segi kreativitas kita selalu jalan, yaitu punya macam-macam hal. Jadi satu sulit apapun juga pasti udah terbiasa. Masih banyak jalan nih menuju Roma. Roma bisa gitu. Menuju Roma. Karena kalau ditanya masih banyak jalan ke menuju Roma, aduh buset, ke Batam aja belum pernah gitu ya. Ya benar, masih banyak jalan menuju Roma. Benar-benar. Dan 2 bulan. Masih bisa ngejar ilmu ke negeri Cina. Oh, jauh banget. Kampung Cina. Nah, terus 2 bulan lagi ya kita akhir tahun. Ya, akhir tahun. Nah, terus planning lo tahun depan apa nih Pak? Lo punya planning nggak sih? Banyak banget. Banyak. Kalau ditanya soal planning akhir tahun, awal tahun, terus planning apa? Planning itu sebenarnya gue pribadi banyak yang udah gue siapin. Dari gue sendiri, dari Drain juga gitu. Sama kayak kita dulu punya planning ya? Iya dulu. Waktu pas kita punya acara waktu di bulan Maret ya, dari Bandung. Kita kan udah dari Bandung ke kebun ya? Benar, ke kebun, ke Gunung Tilu. Gunung Tilu sama Ciwidey. Kita punya wacana, April kita jalan lagi deh. Iya. Kita coba eksplor lagi Jawa. Nah, kita kan dulu di Drain pun juga punya wacana kayak pengen belajar Jabar gitu ya. Karena Jawa Barat lingkup kopinya, soal penghasil kopinya nggak hanya di Bandung doang, banyak. Jawa Barat itu luas gitu kan.
itu batal, cancel gitu. Walaupun memang kemarin beberapa saat bukan normal ya, transisi ya, gue sempat ke Bandung lagi, tapi ya ke kebun itu lagi belum menjelajahnya mah gitu, tertunda gitu kan. Dan planning itu gue tetap difokusin di awal tahun untuk jelajah Jabar. Mungkin nggak hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Pulau Jawa. Kenapa? Karena menurut gue gini, priorisasi kita atau pengetahuan kita soal hulu tetap harus digali, pelajarin. Bukannya kita berpikiran bahwa wah lu segala-galanya sendiri dimakan sendiri, enggak. Karena pertanggungjawaban kita atas hulu hilir kopi sebagai roastery tadi berpikir bahwa itu panjang dan kita harus punya komitmen untuk mencari suatu ilmu di hulu. Benar. Ketika market di hilirnya nih di kota gitu kan, ya penikmat kopi, pemain drinker akhir, kopi shop dan segala macam gitu, kita bisa mengeksplor ke mereka. Nih bins kita, ini database kita dari sana, kita punya cerita, kita punya pengalaman seperti ini loh. Itu mungkin lebih kalau menurut gue sih lebih puas gitu. Dan itu bakal coba gue kalau misalkan memang ya insya Allah mudah-mudahan awal tahun lebih normal, tetap bakal gue coba komplain dari situ. Dan kalau ditanya lagi planning yang banyak banget sih, planning kayak gimana caranya industri ini terutama di Tangerang bisa tetap kembang maju, orang-orang awam bisa mulai mengenal, industri perkopiannya tetap solid, tetap satu tujuan, tetap bisa punya planning mengenalkan edukasi kopi ke masyarakat luas. Banyak banget. Barista juga nggak harus tahu tentang hilirnya juga ya. Wow, benar. Harus tahu tentang hulunya juga. Karena ilmu. Benar, ilmu. Betul gitu. Jadi kalau misalkan kayak, barista cuma tinggal enaknya aja gitu. Iya. Barista terima jadi misalnya itu di coffee shop, itu di kedai. Ya jangan berpikir seperti itu. Jangan cepet puas gitu. Kalau misalkan nggak ada celah untuk bisa diajak ke arah, kita bergerak sendiri. Barista nih, karena gue dulu pernah gini. Dulu gue zaman sebagai barista, mentok ilmu misalkan. Mentok ilmu, gue nggak pernah diajak main sana, nggak pernah diajak ke kebun. Tapi kalau ngeluh doang, diem doang, ya lu juga nggak bisa gitu kan. Ya lu harus bergerak. Lu modal duit sendiri, kayak pergi ke kebun gitu. Dan itu gue lakuin. Nah, silakan berangkat ke barista. Ya kalau cuma nungguin disuapin doang mah katanya gitu ya. Mau sampai kapan? Iya benar. Harus rela berkorban, ngeluarin duit lah, ilmu buat kalian juga. Gitu. Pasti ada hasil. Pasti ada hasil. Betul. Benar. Nah, ini ngomongin barista nih, gila. Efek pandemi, imbas. Wah, nggak hanya barista, banyak banget lah. Banyak banget ya. Industri pariwisata tuh bukan hanya barista, ya penggiat kopinya, pelaku kopinya, roasterinya, banyak banget kopi shop kedai bukan, banyak banget melingkup pariwisata ya. Iya. Misalkan kayak tempat wisata, pasti kan ada suka yang jualan oleh-oleh, merchandise, itu juga kena. Iya. Kena efek corona. Iya. Ya, sudahlah. Mudah-mudahan lekas membaik awal tahun, seenggaknya paling lama tuh harusnya cepat untuk bergerak lagi lah. Udah kelar. Barista sama presentasi barista yang kena imbas paling banyak, paling besar ya. Sekarang paling besar kayaknya paling besar barista. Nomor 2 di pelayan waiter ya. Iya, pelayan waiter. Server. Terus ngomongin barista, gimana? Lanjut. Bintang tamu bebas. Mau berapa? Kita ngomong nanya gimana barista lanjut, terus nagih. Brewer lanjut, kaper lanjut, udah gitu roaster lanjut, udah gitu manajemen SOP lanjut. Wah, semuanya dibabat. Mancing. Soalnya banyak yang harus kita gali, bener kan? Penggalian itu kadang-kadang jadi goreng-goreng wacana doang, konten gitu. Iya sih, iya benar sih, kadang gitu. Konten digoreng-goreng gitu, itu kan. Kan semuanya udah dikonspirasiin. Gimana tuh? Boleh cerita sedikit? Kemarin es kopi susu gue bahas gitu, ya itu pas statement gue ya, statement gue gitu. Gimana tuh? Kayak gitu, ya tontonlah video yang kemarin. Tapi kalau misalkan, kok bisa gitu, ya gue tanya, ya yang susah, balikin Tamani, ya kayaknya udah menurut gue udah jarang gitu. Jarang banget kan?
Gue pun juga merasakan balik hitam manis zaman-zamannya gue dulu di dunia kopi di barista lah gitu. Set gampang balik hitam manis, balik hitam manis. Dan gue hafal banget rasanya balik hitam manis itu seperti apa gitu. Iya. Sekarang tuh susah. Udah susah ya. Susah. Dapetin sekali dapatnya tuh gue kadang ini balik hitam manis bener bukannya gitu. Kadang eksplorisasi rasanya itu nggak kayak rasain. Kadang seperti itu. Beda. Kemana nih balik hitam manis misalkan? Oh. Toraja Pulu-Pulu. Oh iya tuh. Wah itu sempat pamor kan dibawa sama Muhammad Aga kan. Iya. Sekarang susah banget. Padahal Toraja ini Pulu-Pulu. susah tuh gara-gara kebunnya nggak ada, tanamannya mati apa gimana gitu kan? Apa konspirasi? Di lock kali. Ya. Di lock sama sistem global gitu. Oh, bener. Diambil apa? Kelompok elit. Aduh. Iya emang konspirasi sih sekarang yang lagi naik ya. Lagi banyak dibahas seperti itu. Bahkan di dunia kopi juga ada. Oh jangan diikut-ikutin lah. Ada tapi Mungkin jangan ada. sampai. Aduh. Berat Berat ya. Berat Walaupun nih katanya ada gitu. Ada. Ada. Tapi Ya, entah itu kopi Bali atau kopi hantu. Salah. Ya udahlah kalau gitu mungkin kita bahas nanti kali ya. Bebas. Sekarang pun juga bintang tamu. Nah, jangan kita bikin penasaran orang yang nonton aja. Kita Wah, nanti gila. barista kayak menarik deh buat dibahas. Dipancing-pancing terus nih. Pancing terus Boleh. nih, boleh. Ambil alih. Oke siap. Podcast Dry and gue ambil ahli. Gue ambil ahli ya. Siap ya. Keren nggak gue? Bergajul ambil alih. Ya. Bebas. Itu aja sih. Ini berarti ini udahan nih. Itu juga gue ambil alih nih. Aduh. Ya udah. Gua Gue ambil setuju. alih. Setuju ya? Ya udah. Udahan, boleh. Oke, gue ambil alih. Oke, besok kita lanjut next ke barista. Yang penasaran nunggu videonya selanjutnya dan jangan lupa episode selanjutnya dan episode sebelumnya. Barista ya. Barista. Berat banget. Panjang sih pasti barista tuh soalnya kan gimana ya? Yaudah gue siapin materi deh. Ya, ntar aja dulu. Bikin orang penasaran. Bikin orang penasaran. Ya. Teman-teman penasaran. Gue closing nih. Boleh closing. Oke. Berarti kalau Udah. closing. Jangan banyak-banyak. Nah, udah. Itu aja podcast dari and Coffee Roaster. Jangan lupa tonton podcast sebelumnya dan next selanjutnya kita akan ngomongin barista. Gue ambil alih fix. Jangan lupa kalau hal-hal yang positif negatif kita mah. Iya, jangan lupa positif, negatif kita buang jauh-jauh. Oke, karena positif lebih menguntungkan kita. Negatifnya cuma humor. Oke. Ya, Cuma lelucon.